Halo semuanya, jumpa lagi di RJ Channel. Untuk video kali ini, kami akan membawakan alur cerita film Devil yang rilis pada tahun 2010. Dan seperti biasanya video ini akan mengandung spoiler. Sebelum lanjut ke pembahasan alurnya, silahkan subscribe untuk mendukung channel ini supaya bisa berkembang lebih baik lagi. Oke, let's check this out. Film dimulai dengan narasi dari Ramirez yang mengatakan bahwa pada masa kecilnya, dia sering diceritakan oleh ibunya tentang perjalanan iblis di dunia. Terkadang, iblis menyamar menjadi manusia, jadi iblis bisa menghukum manusia sebelum mengambil rohnya. Kisah yang diceritakan oleh ibunya selalu diawali dengan kejadian bunuh diri yang akan membuka jalan iblis ke dunia dan diakhiri dengan kematian banyak orang. Pada adegan berikutnya, ada seseorang yang bunuh diri dengan melompat dari atas gedung. Detektif Bowden dipanggil untuk menangani kasus itu. Sementara itu, di gedung tempat kejadian bunuh diri terjadi, ada beberapa orang yang sedang memasuki lift. Orang-orang itu adalah Vince, seorang nenek tua, seorang penjaga keamanan sementara bernama Ben, wanita muda bernama Sarah Carway, dan seorang pria muda bernama Tony, seorang mantan mekanik. Tak lama kemudian, lift yang mereka tumpangi berhenti mendadak. Sementara itu, Lastik dan Ramirez, penjaga keamanan di sana, segera menyadari jika ada sesuatu yang tak beres dengan lift itu. Mereka pun berusaha mencari pertolongan. Namun, alat komunikasi di lift itu ikut bermasalah, sehingga mereka hanya bisa berbicara dengan orang-orang di lift, namun tak bisa mendengar suara mereka. Orang-orang yang berada di dalam lift mulai panik, dan Ben berusaha menelpon untuk mencari bantuan. Namun ia tak mendapatkan sinyal yang bagus. Kemudian, lampu lift mati secara tiba-tiba. Dan setelah lampu menyala, si nenek merasa sangat kesal karena Ben memegangi tangannya. Lalu Ben pun meminta maaf dan berkata bahwa dia fobia pada tempat yang sempit. Lalu Tony pun membukakan atap lift supaya Ben bisa merasa lebih baik. Tak berapa lama, lampu di dalam lift mulai tak stabil, dan di dalam kegelapan terjadi sebuah keributan. Lalu ketika lampu telah menyala, Sarah telah tersungkur jatuh dan mengalami bekas luka di badannya. Dia berkata bahwa seolah ada seseorang yang menggigitnya. Kemudian mereka mulai mencurigai Vince. Namun Vince justru menuduh Sarah hanya berpura-pura dan sebenarnya dia sendirilah yang menggigit badannya. Sementara itu, dari kamera pengawas Ramirez melihat sebuah bayangan yang sangat menyeramkan seperti wajah iblis. Dia memberitahunya pada Lastik, namun dia tak menganggap serius ucapan Ramirez, dan Lastik pun mulai menentangkan Ramirez yang mulai panik dan mengingat kisah tentang iblis yang diceritakan oleh ibunya. Kemudian detektif Bowden yang telah datang segera mengambil alih perintah dan mencari daftar tamu untuk mengetahui siapa saja orang yang berada di dalam lift. Kembali ke dalam lift, mereka berusaha membuka pintu lift, namun usaha mereka sia-sia saja. Dan listrik mulai tak stabil kembali. Lalu setelah mati selama beberapa detik, tiba-tiba cermin di dalam lift telah pecah dan menewaskan Vince. Pada saat itu, dari daftar tamu, Bowden bisa mengetahui bahwa yang berada di dalam lift adalah Vince, Sarah, petugas keamanan Ben, dan wanita tua yang dia kira bernama Jen Kowski. Dan satu orang yang tersisa dan tak menuliskan namanya di dalam daftar tamu adalah seorang pria muda di dalam lift yang kita tahu bernama Tony. Saat Bowden sedang menyelidiki rekaman kamera, Ramirez berusaha menjelaskan bahwa kejadian ini dilakukan oleh iblis, sesuai dengan kisah yang diceritakan oleh ibunya.
Namun semua orang di sana menganggap Ramirez hanya mengatakan omong kosong. Bowden pun meneruskan pengawasan kameranya dan mendapat informasi jika Ben mempunyai track record buruk telah melakukan banyak penyerangan. Dan setelah diselidiki, diketahui juga jika Vince adalah seorang penipu yang menggunakan skema Ponzi dan merugikan banyak korban. Kemudian, Ramirez menunjukkan pantulan wajah menyeramkan yang ia lihat pada Bowden. Dan ia menganggap orang seperti Bowden tak akan mempercayainya. Lalu Bowden melemparkan secari kertas yang bertuliskan "I'm so sorry" dan berkata bahwa itu adalah kertas permintaan maaf yang ditinggalkan seseorang yang telah menabrak dan menewaskan istri dan anaknya sebelum orang itu melarikan diri 5 tahun lalu. Jadi menurutnya kita tak perlu mempercayai adanya iblis karena manusia saja sudah cukup jahat. Di tempat lain, seorang teknisi bernama Dwight datang untuk memperbaiki lift, namun tiba-tiba ada sekumpulan burung yang mengagetkannya dan membuatnya terjatuh hingga tewas. Sementara itu, para petugas pemadam kebakaran mulai menghancurkan tembok sesuai dengan instruksi Bowden. Lalu Bowden melanjutkan pencarian informasinya tentang orang-orang yang ada di dalam lift. Dari kamera, dia melihat sang wanita tua yang ia duga bernama Jankowski mengambil dompet seseorang di gedung itu. Dan Bowden juga melihat rekaman saat Tony masuk ke gedung. Dia pun mencurigai Tony karena saat berada di dalam lift, Tony tak membawa tas seperti yang terlihat di dalam rekaman lobi gedung. Setelah ia mencarinya, ia menemukan tas yang Tony simpan di bawah wastafel dan berisi berbagai alat mekanik. Ia pun menduga Tony lah yang merusak lift dan melakukan pembunuhan di dalamnya. Sementara itu di dalam lift, lampu kembali padam dan suara gaduh terdengar lagi. Dan saat lift menyala, Jankowski telah menggantung terlilit kabel. Semua orang sangat syok melihat hal itu. Lalu Tony dan Ben menurunkan mayat Jen. Kemudian Ben dan Sarah saling berkenalan dan mereka sama-sama mencurigai Tony. Tak lama, Ben dan Tony mulai terlibat perkelahian. Dari tempatnya mengawasi lift, Bowden mendapat informasi jika Sarah adalah istri dari pemilik gedung dan mereka sedang dalam proses perceraian. Diduga jika Sarah hanya mengincar harta suaminya, dan hingga kali ini Bowden menduga bahwa suami Sarah mengirim Ben untuk menghabisinya. Lalu saat lampu di lift mulai tak stabil dan mati lagi, Bowden menyuruh mereka menyalakan ponsel supaya tetap ada cahaya di dalam lift. Namun sesuatu seperti menjatuhkan ponsel mereka secara tiba-tiba. Dan saat lampu menyala, Ben telah tewas dengan kepala terputar. Jadi dugaan Bowden bahwa Ben lah pembunuh di dalam lift tak terbukti sama sekali. Kali ini Sarah dan Tony memegang pecahan kaca untuk mempertahankan diri masing-masing. Mereka saling mencurigai satu sama lain, hingga mereka memutuskan untuk meletakkan pecahan kaca itu bersama-sama setelah dibujuk oleh Bowden. Namun ternyata Sarah masih menyimpan satu pecahan kaca lagi di saku belakangnya. Tiba-tiba lampu mulai berkedip dan kembali mati. Dan ketika mulai menyala, Sarah telah tergeletak dengan pecahan kaca menyayat lehernya. Sementara itu, di tempat Bowden, muncullah seorang wanita yang mengaku sebagai tunangan Tony. Dia menjelaskan jika Tony datang ke gedung itu untuk wawancara. Dan saat Bowden menanyakan nama lengkap Tony, wanita itu menjawab nama lengkapnya adalah Tony Jankowski. Jadi, Jankowski yang tadinya dikira nama wanita tua di lift, ternyata adalah nama belakang Tony. Berarti, satu-satunya orang yang tak menuliskan namanya di daftar tamu adalah si wanita tua itu.
Di saat Bowden sedang kebingungan, tiba-tiba di dalam lift, wanita tua itu bangkit dari kematiannya dengan mata yang sangat menyeramkan mendekati Tony. Semua orang sangat terkejut. Dari sini Ramirez mengetahui jika wanita itu adalah iblis yang menyamar menjadi sosok manusia. Wanita tua itu berkata jika saat ini adalah giliran Tony untuk mati. Tony pun mulai sadar jika wanita itu bukanlah manusia. Dan sebelum ajalnya menjemput, Tony teringat kembali akan dosa-dosanya. Dan ia pun mengakui jika 5 tahun yang lalu saat ia sedang menyetir, tanpa sengaja ia menabrak sebuah mobil dan menyebabkan seorang wanita dan seorang anak kecil tewas. Dia teringat waktu itu ia sangat ketakutan dan ia pun melarikan diri setelah sebelumnya meninggalkan sebuah catatan permintaan maaf di secari kertas kupon. Dan dia tak pernah tertangkap sampai sekarang. Pada saat yang sama, para pemadam kebakaran telah berhasil melubangi tembok ketika lift tiba-tiba bergerak turun dan hampir menyentuh lantai dasar. Hal ini membuat walkie-talkie Dwight terjatuh ke dalam lift. Lalu, wanita tua itu mengatakan jika Tony bukanlah orang baik, dan ia berkata bahwa ia tak bisa diampuni. Think you can be forgiven? Kemudian, Tony meraih walkie-talkie Dwight dan melakukan pengakuan dosa. Dia menceritakan tentang ia yang melarikan diri setelah menewaskan 2 orang dalam kecelakaan mobil 5 tahun lalu. Dan ia pun menyesal dan meminta maaf. Dari layar, Bowden tertegun dan menyadari bahwa Tony adalah pembunuh istri dan anaknya. Setelah itu, wanita tua itu terus memandang Tony dan berkata, "Sial, aku sangat menginginkanmu." Lalu ia pun menghilang. Setelah itu, semua listrik gedung kembali normal dan lift pun bisa terbuka. Saat pintu lift terbuka, di sana hanya ada Tony dengan beberapa mayat tanpa wanita tua tadi. Bowden pun menyuruh semua anggotanya untuk berpencar mencari wanita itu. Tak berapa lama, Bowden membawa Tony menuju kantor polisi. Di tengah jalan, dia berkata pada Tony bahwa wanita dan anak kecil yang Tony bunuh adalah istri dan anaknya. Namun ia telah memaafkan Tony. Lalu film ditutup dengan narasi dari Ramirez bahwa setiap kali ibunya selesai berkisah, dia selalu menenangkan anak-anaknya dengan berkata, "Jangan khawatir, jika iblis itu nyata, maka Tuhan pasti juga nyata." Dan film pun selesai. Oke, sedikit penjelasan. Menurutku, alasan mengapa sang iblis akhirnya melepaskan Tony adalah karena Tony telah menyadari kesalahannya dan menyesali serta meminta maaf dengan tulus. Sehingga hati Tony tak lagi kotor akan dosa. Dan iblis tak mau menghabisi Tony sekarang karena dia tak menyukai jiwa yang bersih. Dia lebih menyukai jika manusia mati dalam keadaan penuh dosa. Anyway, jika kalian ada pendapat lain, boleh banget discuss di kolom komentar. Sampai di sini aja video kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga share. See you when I see you. Bye!